Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul nabil karim. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita dijumpakan Allah. Dalam kesempatan yang baik kali ini, sejenak kita merenungi bagaimana keadaan diri kita, keadaan negara kita tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan keamanan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Semua kunci, semua sumber permasalahan hanya satu saja, karena agama tidak diamalkan. Di Indonesia mayoritas muslim, tapi yang mengamalkan Islam itu sendiri sangat sedikit. Kalaupun sudah diamalkan, tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan. Maka dari itu, bagaimana caranya? Apa sumbernya permasalahan-permasalahan Kamtibmas hari ini? Sumber hanya satu saja. Keadaan-keadaan seperti ini juga terjadi zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi Alhamdulillah diselesaikan oleh Allah SWT, dan Allah berikan tips dan triknya untuk bagaimana suasana-suasana dan keadaan kita hidup ini akan menjadi baik dan berkah. Bagaimana kaum-kaum terdahulu Allah berikan solusi. Solusinya hanya agama. Bagaimana agama ini sempurna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, hadirin sekalian, anak kita, tetangga kita, terutama yang muslim. Ketika seorang mengamalkan agama secara sempurna, maka dia juga belajar bagaimana bersikap, beradab, bermuamalah, berurusan secara bisnis segala macamnya dengan orang-orang di luar Islam. Karena dalam Islam diajarkan bagaimana kita bersilaturahmi dengan orang-orang di luar Islam. Hari ini inilah yang kurang daripada kita. Seharusnya dengan Islam terbanyak, dengan Muslim terbanyak, masjid kita sampai jutaan banyaknya, para ustadz-ustadz kita tiap hari muncul, tiap tahun muncul para ulama-ulama kita. Tapi kenapa permasalahan kita ini makin menjadi-jadi? Satu saja poinnya, karena pribadi saya dan kita semuanya belumlah sempurna mengamalkan agama. Maka kita perlu menyempurnakan bagaimana agama. Agama ini terdiri daripada iman kita, keyakinan lurus kepada Allah SWT, tidak bercampur selain daripada kebesaran Allah, kehebatan Allah. La tusyrikuna billah. Jangan serikatkan Allah dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, harus menghidupkan sunnah Rasulullah. Hari ini sunnah orang menganggap dengan hukum-hukum saja. Pada para sahabat sangat takut sekali menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya para sahabat berprinsip sami'na wa ata'na. Setelah dengarkan, dia taati sungguh-sungguh. Maka para sahabat dan sukses hidupnya dunia akhirat. Padahal mereka rata-rata juga bukan orang kaya, juga orang yang sering kelaparan juga, orang yang secara syariat ekonomi pun tidak berkecukupan juga. Tapi apa yang membuat mereka bahagia, aman, tentram? Karena agama sempurna mereka amalkan. Takut mereka sempurna kepada Allah. Nah, ketika keadaan ini kita hadirkan, kita hidupkan di kehidupan kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, maka insyaAllah janji-janji yang Allah berikan kepada sahabat pasti insyaAllah Allah berikan kepada kita. Maka harusnya di Indonesia ini semakin berkah. Kenapa? Muslimnya sangat banyak. Apalagi semua muslim mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya.
beriman, beramal soleh, saling ajak mengajak kepada kebenaran. Mari hadirin sekalian, kita sama-sama perbaiki iman kita, kita luruskan iman kita. Kita cari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, bertanya tentang masalah dunia dan akhirat. Sebelum kita berbuat, kita bertanya dulu. Jangan setelah kita berbuat baru kita bertanya. Kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah dalam kehidupan beliau, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, dari pakaian, cara tampilan, dan cara berfikir batin, sifat akhlaknya Rasulullah. Kita mau pelajari dan kita mau amalkan. Maka insyaAllah jaminan Allah langsung, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihi barakatin minas samai wal ard. Satu ayat lagi mengatakan walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Ini janji Allah. Bertakwa kita seperti Nabi contohkan, para sahabat amalkan, maka keberkahan langit dan bumi pasti Allah turunkan. Apapun yang ada di hadapan kita, permasalahan kita, mutlak hanya ujian kita, ujian bagi kita. Maka cara menyelesaikan masalah ujian ini telah Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Maka setiap individu kita, ketika kita mulai belajar agama, kita amalkan agama, maka suasana dan keadaan pasti akan baik, berkah dan tentram. Inilah suasana Kamtibmas akan muncul nanti, kebaikan-kebaikan di mana-mana. Hari ini kita harus sama-sama menjadi duta-duta Kamtibmas, duta-duta kebaikan. Kita tebarkan kebaikan di mana saja. Kita jadikan diri kita nih sebagai pelopor-pelopor kebaikan, pionir-pionir daripada agama Allah, terutama yang muslim. Kita sama-sama mengamalkan dan ajak orang untuk mengamalkan agama. Banyak agama ini bukan cuma solat saja, cara kita berakhlak, bersikap, muamalah, cara cari rezeki kita harus yang halal, jangan yang haram. Harus yang benar, jangan yang salah. Maka insyaAllah nanti akan terjadi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Akan muncul ketenangan-ketenangan, kebahagiaan dimanapun kita berada. InsyaAllah, mari sama-sama kita tunaikan perintah-perintah Allah. Kita hadirkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Maka insyaAllah selesai semua masalah kita. Sebentar lagi kita akan menuju kubur. Dalam kubur tidak ada satupun guna pun pangkat, jabatan, uang, harta benda, satupun anak istri pun tidak ada gunanya ketika kita masuk dalam kubur. Maka kita yakini yang akan membuat kita selamat hanya bagaimana kita beriman lurus, beramal soleh seperti Nabi tunjukkan. InsyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.